Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saudara, mari kita menyambut hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita pagi ini dengan kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, memohon hikmat daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, pimpinan-Mu dalam hidup kami yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Kami sungguh menyadari bahwa kesetiaan-Mu Tuhan itulah yang memampukan kami, yang menopang kami untuk kami boleh memiliki kehidupan dan kami boleh menjalani kehidupan ini. Tuhan tolong pimpin supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Biarlah firman pagi ini juga boleh berbicara di dalam hati kami, membentuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah gembala yang baik, mengarahkan dan melindungi. Tema ini kita dasari dari satu bagian firman Tuhan, terambil dari Yesaya 53 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita sering merasa seperti sedang berjalan tanpa peta. Ada keputusan yang membingungkan, jalan yang seakan-akan terasa gelap, dan situasi yang membuat kita bertanya, sebenarnya aku harus kemana? Apa yang harus aku lakukan? Nah, saudara, seringkali tanpa sadar di sana saudara kita memilih berjalan menurut keinginan atau apa yang kita pilih, kita anggap itu nyaman buat kita. Nah, saudara, dari sinilah kita perlu mengingat satu gambaran penting dari Alkitab, yaitu tentang gembala dan domba. Yesaya 53 ayat 6 tadi mengatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, ayat ini ada di dalam salah satu konteks perjanjian lama yang paling jelas, yang menunjuk kepada Kristus. Yesaya menggambarkan kondisi dasar manusia. Kita tidak netral, kita tersesat. Nah, kata sesat di sini saudara bukanlah sekedar berbicara tentang salah arah, tetapi bergerak menjauh. Jadi saudara, domba yang meninggalkan jalur karena merasa jalannya sendiri lebih baik adalah domba yang sesat, yang bergerak menjauh. Padahal sesungguhnya kalau kita mau lihat, domba itu sendiri tidak bisa melindungi dirinya. Dia tidak tahu arah mana yang benar-benar aman bagi dirinya. Dan ia tidak sanggup kembali jika tersesat. Saudara, ini adalah gambaran jujur tentang kehidupan kita. Tanpa Tuhan, tanpa Kristus di dalam hidup kita, kita kehilangan arah. Kita kehilangan perlindungan yang sejati. Ketika kita bergerak menjauh dari Kristus, kita sedang kehilangan jalan kebenaran itu, sehingga kita sesat. Namun saudara, inti dari ayat ini bukan hanya berbicara tentang tersesatnya manusia, tetapi tentang kasih gembala yang baik. Yesaya menunjukkan sebuah tindakan besar dari Allah, yaitu bagaimana dikatakan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Saudara, inilah Injil, saudara. Gembala tidak hanya memanggil dombanya kembali, ia menaruh dirinya untuk menggantikan domba-domba yang tersesat itu. Kristus bukan hanya gembala yang mencari, ia adalah gembala yang menjadi korban, memikul kekacauan arah hidup kita, pemberontakan kita. Dan hukuman yang harusnya kita tanggung, justru dialah yang menanggungnya. Di kayu salib, gembala yang baik mengarahkan dengan cara memberikan hidupnya. Ia melindungi
dengan menanggung bahaya terbesar yang harusnya menimpa kita yang telah sesat, yang telah bergerak menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, lalu apa artinya bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, bila engkau dan saya merasa hidup kita saat ini penuh dengan kebingungan dan kebimbangan, jangan andalkan jalan kita sendiri. Kita bukan dipanggil menjadi domba yang mandiri, tetapi domba yang dekat dengan gembala. Maka izinkanlah Kristus mengarahkan hatimu, hidupmu. Percayalah pada tuntunannya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah keliru atas hidup kita. Percayalah, meskipun jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang tidak mudah. Tapi tetap ingat, Tuhan tidak pernah memimpin kita kepada jalan yang salah. Yang kedua, saudara, ketika kita merasa takut, merasa tidak aman, ingatlah bahwa perlindungan sejati kita tidak datang dari kontrol hati atau hidup kita. Tetapi bagaimana kita mengalami kedekatan dengan Sang Gembala yang telah mengorbankan dirinya itu. Jika Ia telah melindungi kita dari murka yang terbesar, yaitu murka Allah melalui salib, Ia pasti akan menjaga kita dalam setiap hal-hal yang kita hadapi hari lepas hari. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Gembala yang baik ini. Kita tersesat, tapi Ia datang untuk mencari kita. Kita rapuh, tetapi Ia datang untuk melindungi kita. Kita bimbang, tetapi Ia mengarahkan. Dan di dalam Dia saja kita akan menemukan jalan yang benar dan hidup yang aman, hidup yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, dan kami sungguh bersyukur untuk Engkau sebagai Gembala kami yang baik. Dan kiranya Engkau terus pimpin langkah hidup kami, Tuhan. Jaga hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menuntun kami di jalan yang sesat, di jalan yang keliru. Tolonglah kami, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.